sehingga nanti dengan kamu lulus langsung masuk ke pendidikannya. Saya kelahiran dari Lamongan tanggal 11 September 91. Jenengan 2000 berapa? 2001, 2002. Ngapunten, saya lulusan sarjana PGSD Universitas PGRI di Buana di Menanggal. Jenengan dari Unesa. Saya lama mengajarnya itu, saya awal mengajar itu dari 2014 di SD Muhammadiyah 15 Surabaya, Jalan Masjid. Terus tahun 2019 saya pindah ke SD Muhammadiyah Lamongan, Jalan Andarmangi. Terus alhamdulillah saya dapat penempatan sekarang di SD Negeri 2 Balaman di Kecamatan Piko. Sekolahnya saya bener Lamongan, tapi ini tempatnya tuh di dalam desa, nah baru sekolahnya. Di nomor saya, insya Allah saya itu suka sekali berbagi ilmu. Monggo nanti bisa minta RPP, minta apa, saya bisa bantu dengan di nomor saya. Bisa bantu apa aja, insya Allah. Saya juga banyak pengalaman ya, ini berbagi pengalaman. Saya juga ini magang, dulu itu pernah magang ekstrakurikuler dokter kecil. Alhamdulillah bisa mengajak murid-murid saya ke Malaysia, itu gratis 5 hari. Yang pertama, yang kedua, saya dulu saat di Surabaya juga sering dimasukkan media sosial seperti koran, majalah, internet, YouTube. Itu karena saya mengajarnya berkolaborasi dengan wali murid. Jadi saya itu tidak pernah merasa capek saat ngajar. Kenapa? Saya itu berkolaborasi dengan wali murid. Wali murid saya itu baiknya jadi profesi kan perawat, dokter, polisi, tentara. Itu saya ajak kolaborasi dan saya kasih jadwal ngajar siswa. Ngajar murid saya. Jadi kita enak jadi guru. Nah dari situ saya itu disorot oleh media Surabaya itu loh, TV Surabaya, Arek Surabaya diliput karena saya itu cara mengajarnya berkolaborasi dengan murid. Mungkin nanti bisa diterapkan, kalau bisa tanya-tanya nggak apa-apa. Saya lebih senang berbagi ilmu. Itu tadi mengenai profil saya, Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan membahas mengenai materi modul 1.4 budaya positif. Dan ini materi yang kita dapatkan di calon guru penggerak, masih calon ya. Calon guru penggerak ini akan saya ibaratkan dengan pengalaman saya yang saya dapatkan ini, semoga nanti bisa dengan terapkan di sekolah yang seperti itu. Jadi jangan sampai saat kita sudah terjun di sekolah kosongan, tidak punya pengalaman. Nah, dari sini nanti mungkin bisa untuk bekerja. Saya itu untuk sebelumnya masuk ke materi, mungkin kita melihat video dulu.
สิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ยอมรับได้ในสิ่งที่มันซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อมีความดี Baik Bapak Ibu, itu tadi ada sedikit video. Ada pelajaran apa yang setelah Anda melihat video tadi? Yang bisa memberi tanggapan setelah melihat video tadi. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari video tadi bisa kita lihat bersama bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, terutama dalam hal ini perbuatan yang baik, itu bisa tersalurkan terus menerus. Ketika kita berbuat baik pada seorang itu kemungkinan besar nanti juga akan menyalurkan perbuatan baik tersebut ke orang lain dan begitu seterusnya sampai terjadi rasa yang baik. Tepuk tangan. Terima kasih dengan Bu siapa? Bu Fia. Terima kasih Bu Fia. Ya. Jadi kenapa saya menayangkan video tadi? Memang benar Bapak Ibu, itu hukum alam. Kalau kita sering membantu orang, maka di setiap kesulitan kita pasti dibantu orang. Saya dulu itu tidak pernah sekolah jauh, SD di dekat rumah, SMP dekat rumah. Bahkan yang paling cedak itu sebenarnya itu kampus itu saya itu dekat rumah. Berhubung kampus di desa saya itu tidak ada PGSD, otomatis saya ke Surabaya. Itu pengalaman saya pertama kali merantau jauh dari orang tua. Meskipun Surabaya itu ya hampir dekat, tapi saya tidak pernah jauh dari orang tua. Di situ saya menyadari bagaimana rasanya jadi anak kuliah. Sangguling mepet terus, pokoknya itu. Namun saya itu di Surabaya, saya tidak pernah kelaparan. Banyak orang yang mengasihi. Ternyata itu imbas dari ibu saya yang suka memberi anak kecil. Jadi ibu saya suka kalau ada anak kecil ke rumah, pasti dikasih apapun yang ada di rumah itu dikasih, ada jajan apa dikasih. Dan imbasnya itu anak. Jadi sampai saya ya Allah, saya kok nggak pernah kelaparan, nggak pernah kesulitan mengenai makanan gitu. Terus ternyata latar belakangnya itu dari diri sendiri, terus dari orang tua kita. Jadi terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu Guru, semoga menjadi ladang ibadah penjenengan. Untuk agenda yang pertama, pembukaan tadi sudah. Yang kedua, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus. Ini mengenai guru penggerak. Jadi kompetensi lulusannya apa, nanti saya bisa lulus dan mendapatkan nilai. Capaian umumnya apa dan capaian khususnya apa, nanti saya sampaikan sedikit saja. Pemahaman inti lah ini nanti yang mengenai budaya positif yang akan menjadi bekal jenengan saat menerapkan di sekolah. Eksplorasi konsep dan yang terakhir adalah refleksi. Langsung saja. Ini sedikit saja untuk kompetensi lulusan, ini tentang guru penggeraknya. Jadi intinya itu kami calon guru penggerak itu beri pengimbasan kepada jenengan supaya nanti bisa menjadi bekal dan bisa mempraktekkan di sekolahnya masing-masing. Ada capaian umum, capaian khusus. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nanti jenengan jawab setuju atau
atau tidak setuju, itu aja. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jenengan setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Maksudnya nomor 2 itu, kita sebagai seorang guru kalau melihat anak yang tidak membersihkan halaman, tidak membaca atau tidak disiplin, kita tuh menghukum. Itu dampaknya, jenengan itu setuju atau tidak setuju? Bagaimana nomor 2? Setuju? 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 Bagaimana Bapak Ganteng, Ibu Cantik? Setuju ya? Jadi guru memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini seperti zaman saya sekolah dulu. Jadi kalau saya itu melakukan pelanggaran, dapat hukuman membaca, dapat hukuman membersihkan toilet. Jadi jenengan setuju ya? Oke, nomor 3. Kita balik dulu ya. Mungkin sebelumnya itu A itu yang saya, tapi ini saya balik. Jenengan sebagai A yang pegang, saya yang bujuk jenengan. Jadi nanti jenengan mengepal kepala tangan dulu seperti ini, minta tolong seperti ini. Nah, jenengan sebagai guru yang pegang kendali, sing nyetir itu jenengan ya. Terus saya sebagai murid mau bujuk sampean supaya jenengan ini mau membuka kepalanya tadi. Coba saya panggil, Bapak Ibu tolong dibuka kepalanya. Jenengan jawabnya apa? Gak mau. Kenapa sih Bu? Ayo Bapak Ibu dibuka dong, nanti tak traktir 1 bulan. Ayo Bu dibuka. Oh, Bapak Ibu pelit. Bapak Ibu seharusnya tidak boleh pelit dong. Ayo Pak, ayo nanti kalau nggak mau buka kepalanya, bannya sepeda motor tak bocorin loh, tak buka, tak kempesin loh Pak, Bu. Ayo. Nah, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sudah berhasil tidak terbujuk, tidak merasa meskipun diancam tidak takut. Itulah sosok seorang guru. Diancam gak ngerti, dibujuk gak mau. Apalagi jenengan nanti kalau ngajar di SMA, terus gede-gede, terus ngerti budaya-budaya negatif di luar sana. Apalagi sekarang ada motor, ada pesilat gitu ya. Nah, jenengan sebagai guru meskipun diancam, jangan sampai pegangan kendali jenengan sebagai seorang guru itu lepas. Nanti kalau lepas berarti jenengan ini termasuk guru yang belum bisa menguasai apa ya? Satu orang guru itu kan harus dihargai, dihormati, ya kan? Nah, misalnya saya dan jenengan tadi terbujuk, nah, berarti jenengan ini belum sampai ke materi yang disebut perubahan paradigma. Sebagai seorang guru bisa mengendalikan apa yang tidak harus semestinya disampaikan ke murid. Jangan sampai masalah rumah tangga jangan curhatkan ke siswa gak cocok. Jangan sampai masalah keuangan jangan curhatkan ke siswa juga tidak cocok. Nah, itulah salah seorang guru. Meskipun kita dekat kepada siswa, jangan sampai terlalu vulgar kedekatannya. Contoh, meskipun saya itu dekat sama siswa di posisi tertentu di kelas, tapi nanti bagaimana posisinya kita saat nanti yang dihargai seorang siswa. Misalnya di kelas itu, Bu, kan gitu bacaan ya. Nah itu di kelas aja. Terus bagaimana remote diri kita sendiri kita kontrol. Saat di luar itu bagaimana siswa itu menghormati jenengan, saat di ruang guru bagaimana menghormati jenengan. Jadi bisa disatik sendiri badan kita itu. Itu tadi tentang perubahan paradigma. Selanjutnya, perubahan paradigma dari kontrol teori pilihan.
Itu yang pertama. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi siswa diberikan kritik, itu membuat siswa itu tambah gak takut sama jenengan, tambah semangat. Bagaimana cara mengolah kalimat jenengan kepada siswa agar siswa yang bersalah tadi tidak merasakan doa, tidak murung, tidak membuat dari kalimat jenengan tadi tidak merasa terus down, tidak stres. Nah itu nanti ada kalimat sendiri yang bisa membuat siswa yang bersalah tadi malah untuk menguatkan karakternya supaya tidak diulangi lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi jenengan tadi misalnya ada siswa yang bermasalah, itu diberi penguatan. Awas masuk balik panggil, nah itu ancaman, tidak beri kekuatan, penguatan karakter. Jadi ini loh, harus bermanfaat. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak supaya tidak melakukan kesalahan. Jangan nanti di lapangan jenengan mengajar SMA terus malah jenengan takut. Jangan seperti itu. Apalagi yang badannya kecil misalnya, terus lawannya itu siswa gede-gede. Jangan takut karena jenengan adalah memiliki hak untuk memaksa untuk belajar, memaksa untuk membaca. Itu tadi loh, jenengan sebagai kontrol, teori kontrol. Selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Di sini ada kolom stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Contoh yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu respon, stimulusnya. Teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua orang itu tidak bisa mengubah pandangannya sama dengan kita. Jelas semua orang itu pandangannya beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini maksudnya yang kedua. Mesti di dalam kelompok orang guru, teman sejawat, mesti memiliki kekurangan dan kelebihan. Kadang kita manusia ngerasani, ayo Pak Ibu mau ngajarnya terlambat. Nah, ngajarnya terlambat, kita nggak tahu alasannya, harus dirasani. Memandang suatu kesalahan. Padahal kalau kita ngajak ngobrol, ngopi terus sambil ngobrol, padahal punya alasan, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa tadi kok terlambat? Pasti ada alasannya. Jangan langsung dirasani, langsung dibully, langsung dilokno, langsung gak dijak ngomong. Pasti memiliki alasan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Jangan itu diatur. Padahal tujuannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena itu jangan mau dikontrol orang saya. Kamu itu harusnya gini-gini, tapi jenengan sendiri itu harus punya prinsip. Prinsip sampean apa? Contoh dalam pertemuan, prinsip Anda itu harus bagaimana? Contoh men-silent HP misalnya. Punya prinsip sendiri. Selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Semua orang pasti pernah gagal, semua orang pasti punya kesalahan. Teori kontrolnya kita harus berkolaborasi. Tidak ngomong, Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Jadi saat nanti jenengan sudah terjun di lapangan mengajar bersesungguhnya, jangan bosan-bosan atau suka ngajak ngobrol yang lebih senior, karena itu nanti yang membuka jalan permasalahan jenengan saat di sekolah. Contoh misalnya ada siswa yang nakal, kemudian itu borongan,
akhirnya berakibat ke diri siswa. Ini siswa saya senang gebuki konco ya. Semua orang sampai takut pada dia masih kelas 4, kelas 5 nanti takut pada dia, 1, 2, 3 malah takut sama dia karena itu takut digebuki. Jadi kan sebagai guru, kepala sekolah atau siswa, wali kelas, nah bagaimana caranya itu tadi? Nah, jangan lupa kolaborasinya, bisa ngobrol, komunikasi sama guru-guru senior sama kepala sekolah. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Contohnya apa? Model berpikir menang. Model berpikirnya si respon ada menang atau kalah. Tapi bagaimana kan sesuai kenyataannya kan kita pengen menang, pengen sukses. Itu hal yang manusiawi. Dan ini ada disiplin kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jenengan itu hanya bisa mengontrol diri sendiri. Jangan mengontrol orang lain. Ngomong. Ayo, Pak, karena besok ya Pak, kok sampai saya nipit sholat duha. Padahal kita sendiri juga bisa untuk mimpin sholat duha. Misalnya, Bapak guru belum datang karena rumahnya jauh. Meskipun kita sebagai guru perempuan, kita bisa menggantikannya dengan cara apa? Pemandu siswa yang paling kelas atas. Terus salah pertama siswa kelas atas, salah kedua siswa yang mumpuni bacaan suratnya hafal. Itu yang dijadikan untuk imam sholat duha, seperti itu. Jadi itu tadi semuanya ada solusi atau teori kontrolnya. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Baik, tadi Bapak Ibu langsung saja. Ini yang pertama, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi semua perilaku kita itu pasti saat di posisi sekolah pasti menghindari hukuman. Siapa tadi yang mencari figura ini? Pasti kita atau anak-anak kita kan, bukan aku, mesti gitu, alasan gitu mesti. Terus kalau ada apa-apa, ayo nak kita tolong, itu dibersihkan ya. Harapannya anak apa? Untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk menghargai diri sendiri itu ada nilai-nilai yang universal, serta ada nanti yang keyakinan kelas yang akan saya jelaskan nanti. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, staff manager. Ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Yang terakhir nanti ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa Bapak Ibu? Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Apakah makna disiplin? Nah, jenengan memahami disiplin itu apa tuh? Disiplin itu jenengan tepat waktu. Kalau itu jenengan taat, itu jenengan patuh, itu jenengan apa? Disiplin. Tepat waktu ya. Tidak melanggar peraturan. Disiplin. Tidak menyimpang dari ketetapan, bisa dipertanggungjawabkan. Jenengan tepat waktu, rajin, tepat waktu. Nah, itu disiplin menurut jenengan. Nah, disiplin Bapak Ibu itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini
Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Itu dan tadi baru pengertian disiplin yang jenengan sebutkan tadi merupakan contoh disiplin. Tepuk tangan dulu kita. Nah, Bapak Ibu, nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Bapak Ibu, setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Visser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Bapak Ibu, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Ada yang bisa lagu pelajar profil pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Ada yang bisa? Selanjutnya, eksplorasi konsep pembelajaran buah kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita sudah memasuki materi yang kedua, Bapak Ibu, 2.2. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, perbedaan motivasi eksternal sama internal. Kalau motivasi eksternal itu menghindari hukuman tadi, serta mengharapkan imbalan, itu termasuk eksternal. Tapi kalau seperti refleksi diri, saya nanti akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya, nah itu termasuk internal. Refleksi diri sendiri. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah Bapak Ibu, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Atur dirimu, diatur sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang jadi sampaikan tadi. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, serta penghargaan merusak hubungan. Nah, ini tentang dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum oleh penghargaan ini, jadi tidak semua penghargaan itu baik untuk siswa. Dampaknya ini tadi malah seperti dihukum dia itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang.
penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang tadi gara-gara penghargaan bisa menurunkan kualitas dan kreativitas anak. Bentuk penghargaan kebajikan, apresiasi, dapat meningkatkan secara khusus, dapat memberikan pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten serta fokus pada proses anak, bukan pada hasilnya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, ada pembukaan, nilai kebajikan serta situasi. Contohnya seperti ini. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini contoh kalimat pembukanya, contoh kalimat nilai kebajikan serta contoh kalimat situasi. Tindakan guru, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saat tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya yang pertama, hukuman, 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 konsekuensi, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka akan dikenang oleh siswa saat besar nanti. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, anak-anak itu menyadari, ya ini memang manusiawi, saya juga tidak sengaja melakukan tersebut. Nah, itulah konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Akhirnya kalau dihukum secara tidak baik, anak itu jadikan kepada guru tersebut yang beri hukuman tadi. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini biasanya kalau zaman kita sekolah itu BK. Nah, dikasih tahu guru BK, lu masuk BK harus urusnya ini. Nah, kita sebagai guru harus bisa namanya itu restitusi. Nah, identitas gagal dan identitas sukses. Yang termasuk identitas gagal adalah kolom hukuman negatif. Identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini sifatnya netral, serta restitusi ini positif bagi anak-anak. Contoh, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini tugas kita nanti di bagian restitusi. Jadi ada kesalahan apapun dari murid, kita bisa ajak ngobrol dengan cara restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita itu memberikan motivasi pada siswa dari kesalahan itu bukan
belajar dari kesalahan itu tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya restitusi itu memberikan solusi, Bapak Ibu. Eksplorasi konsep ini termasuk ke pembelajaran kita, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dulu saat kelas sekolah pasti ada peraturan kelas. Nah, sekarang itu keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, dulu peraturan kelas lingkupnya lebih kecil. Namun kalau keyakinan kelas, ini keyakinan yang disepakati oleh guru dan siswa. Kalau peraturan kelas kan tidak adil, guru dan gawe harus ditaati oleh siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, ini kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan sekolah berarti antara kepala sekolah, guru, wali murid. Kalau keyakinan sekolah misalnya. Nah, nanti akan jadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Jadi tanpa anak-anak baca peraturan, anak-anak itu sudah melakukannya sendiri karena sudah menjadi kesepakatan kelas tadi. Jadi guru, siswa, kepala sekolah otomatis akan menjadi budaya positif karena sudah menulis dan disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang ini kiri ya, yang ini kanan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kanan ya. Kenapa kok kanan, Bapak Ibu? Benar sekali, karena kalimatnya ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ada kesepakatan guru dan murid. Udah. Didukung oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang tadi gara-gara penghargaan bisa menurunkan kualitas dan kreativitas anak. Bentuk penghargaan kebajikan, apresiasi, dapat meningkatkan secara khusus, dapat memberikan pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten serta fokus pada proses anak, bukan pada hasilnya. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan, ada pembukaan, nilai kebajikan serta situasi. Contohnya seperti ini. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, ini contoh kalimat pembukanya, contoh kalimat nilai kebajikan serta contoh kalimat situasi. Tindakan guru, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saat tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket
hukuman atau konsekuensi hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika, hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya yang pertama, hukuman, 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 konsekuensi, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka akan dikenang oleh siswa saat besar nanti. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, anak-anak itu menyadari, ya ini memang manusiawi, saya juga tidak sengaja melakukan tersebut. Nah, itulah konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Akhirnya kalau dihukum secara tidak baik, anak itu malah jadikan kepada guru tersebut yang beri hukuman tadi. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini biasanya kalau zaman kita sekolah itu BK. Nah, dikasih tahu guru BK, itu masuk BK sih, urusnya ini. Nah, kita sebagai guru harus bisa, namanya itu restitusi. Nah, identitas gagal dan identitas sukses. Yang termasuk identitas gagal adalah hukuman negatif. Identitas sukses adalah konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ini sifatnya netral, serta restitusi ini positif bagi anak-anak. Contoh, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini hukuman. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, ini tugas kita nanti di bagian restitusi. Jadi ada kesalahan apapun dari murid, kita bisa ajak ngobrol dengan cara restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita itu memberikan motivasi pada siswa dari kesalahan itu bukan untuk kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi intinya restitusi itu memberikan solusi Bapak Ibu. Eksplorasi konsep ini termasuk ke pembelajaran kita, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Dulu saat kita sekolah mesti ada peraturan kelas. Nah, sekarang itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bapak Ibu, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan.
Nah, Bapak Ibu, dulu peraturan kelas lingkupnya lebih kecil. Namun kalau keyakinan kelas, ini keyakinan yang disepakati oleh guru dan siswa. Kalau peraturan kelasnya kan tidak adil, gurunya sih gawe harus ditaati oleh siswa. Tapi kalau keyakinan kelas, ini kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan sekolah berarti antara kepala sekolah, guru, wali murid. Kalau keyakinan sekolah misalnya. Nah, nanti akan jadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Jadi tanpa anak-anak baca peraturan, anak-anak itu sudah melakukannya sendiri karena sudah menjadi kesepakatan kelas tadi. Jadi guru, siswa, kepala sekolah otomatis akan menjadi budaya positif karena sudah menulis dan disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang ini kiri ya, yang ini kanan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kanan ya. Kenapa kok kanan, Bapak Ibu? Benar sekali, karena kalimatnya ya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ada kesepakatan guru dan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini tadi untuk keyakinan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan tabel Y. Ini bisa disimak dulu, nanti akan saya jelaskan secara rinci beserta contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel T dan tabel Y. Ini tabel T-nya. Hormat. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi tabel T-nya itu ada kolom tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Jadi Bapak Ibu, kalau yang tampak seperti itu, kolom yang positif. Kolom tidak tampak seperti adalah kolom negatif. Contoh lagi, bekerja. Tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Nah, ini tadi contoh tabel T. Sekarang contoh tabel Y. Ada terlihat, terdengar, berperilaku. Terdengar dulu suatu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Nah, terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Berperilaku, tersenyum, ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang mengagumkan. Nah, Bapak Ibu, ini peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira bagaimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Termasuk tertib, disiplin atau apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tertib, dilarang mengganggu orang lain. Tertib. Nah, ini jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain termasuk menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai,
menghormati orang lain, berkorban. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Jadi maksudnya di Bapak dulu itu kan peraturan. Ya. Kalau sekarang berubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas itu menjadi kalimat yang simpel dan jelas. Selalu kembalikan buku tempatnya peraturan. Nah sekarang tanggung jawab itu aja itu keyakinannya. Sekarang ada peraturan lagi. Keyakinan kelas. Eksplorasi konsep pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Itu kebutuhan manusia, termasuk kita. Eksplorasi konsep membaca 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Nah, yang ini kontrol dari luar. Identitas berhasil dan sukses kontrol dari diri. Bapak Ibu, di sini 5 posisi kontrolnya yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh, guru berbuat, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, terus diancam bahasa sama itu. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, tapi kalau kita sebagai teman Bapak Ibu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ada sebagai guru menjadikan muridnya sebagai teman. Nah, ada yang juga sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, dilihat, dianalisis. Guru gak kayak ngomong, dianalisis, dinilai. Ya ini perilakunya kurang baik, kurang disiplin. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau manajer ini muridnya diajak ngobrol, terjadi komunikasi, sehingga tahu apa yang dilakukan murid tersebut. Tugas pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Jadi Bapak Ibu ini kalimat-kalimat posisi kontrol tadi. Ayolah, kamu kan demi ibu Bapak Ibu. Ini kemana? Kata-katanya ya. Kalimat selanjutnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum. Jadi hukum nggak bisa dengan fisik. Kalimat seperti ini juga berdampak hukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak bergerak, saya akan dari konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, yang berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini tadi bergerak. Eksplorasi konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ya. Menstabilkan identitas, meyakinkan validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang perlu kita terapkan saat ada di sekolah. Contoh, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu
bersikap baik pada dirimu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kalimat-kalimat ini yang nanti bisa diterapkan kepada anak untuk menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, atau rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah ini, Bapak Ibu, kalimat-kalimat ini yang bisa dengan terapkan untuk menggugah anak supaya ngobrol, menceritakan kesalahan tadi apa, untuk membuka supaya anak bisa ngobrol sama dengan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kelas yang ideal itu seperti apa sih, Nak? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih, Nak? Apa yang kamu rasakan, Nak? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan keyakinan. Intervensi 3 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik, Nak? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, kata-kata kalimat ini nanti yang bisa dengan terapkan di sekolah. Refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Bapak Ibu, setelah mempelajari ini tadi, hal baru apa yang jenengan dapatkan? Siapa yang materi ini yang jenengan dapatkan apa yang baru? Tentang apa? Sehingga nanti jenengan bisa terapkan di sekolah. Mas sudah bisa foto? Bisa foto? Pakai apa ini? Pakai HP-nya penuh. Bisa. Foto lah dari sini sampai. Diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Dari apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari pertemuan ini, di mana saya memahami ilmu baru tentang paradigma. Ketika ada selisih. Nah, sebelumnya saya sebelum di BK itu juga mendapatkan materi tentang teknik dalam menyelesaikan konflik, di mana teknik yang diberikan juga hampir sama dengan segitiga resolusi, sehingga saya mendapatkan ilmu baru. Ternyata teknik yang saya pelajari selama itu bisa diterapkan selain di lingkungan di dalam BK juga bisa di lingkungan seperti ini. Terima kasih ya Bu. Jadi sahabat dengan mendapatkan materi di jurusan PK juga mendapatkan materi seperti ini. Nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai nama disiplin dan motivasi intrinsik, monggo. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Tentunya senang ya Bu ya, kita mendapatkan ilmu baru terkait makna disiplin yang lebihnya kita artikan sebagai peraturan, ternyata kita belajar tentang disiplin diri. Lalu untuk motivasi intrinsik sendiri itu memberikan kesempatan untuk siswa untuk memikirkan yang lebih baik untuk diri sendiri. Terima kasih. Yang ketiga, among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Monggo.
Yang terakhir saya akan menjadi kamu yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya setelah mendengar dari Mbak Gopi akan juga ya kita mulai dari materi terkait kontrol posisi kontrol. Saya berkeinginan ingin menjadi kamu yang juga mengerti posisi siswa. Jadi tidak hanya berpusat pada kita, tapi kita juga berpusat pada siswa, mengerti kondisi siswa dan mampu membantu siswa untuk menemukan solusi terbaik bagi diri mereka. Jadi center bukan berpusat pada kita, tapi berpusat pada siswa. Tepuk tangan. Jadi itu tadi Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga dengan hari ini mendapatkan pahala hingga nanti itu juga dengan bisa berangkat haji semuanya. Demikian tadi dari saya ucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mama semangatku. Ini semangatku. Haleluya. 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 Yes. Yes. Di dalam pelajaran pendidikan Pancasila kita mengenal dengan norma ya. Di sekolah ada norma, di kelas ada norma. Norma itu merupakan peraturan ya. Nah, peraturan itu bisa disebut sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kamu tulis. Yang penting kamu tulisnya jangan dilarang membuang sampah. Contoh, kamu kan di sini, saya dilarang membuang sampah ya. Jangan menggunakan kata dilarang. Gunakan kalimat yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Terus dilarang mencoret-coret tembok. Jadi apa? Dilarangnya. Nah, jangan menggunakan kata-kata dilarang. Nah, anak-anak nanti tuliskan di sini. Kemudian nanti ditempel. Yang sudah Bu Ana sediakan di sana. Ada pertanyaan dari sini?
Wall tertib itu pakai B apa B? B. Iya nak, sebentar ya. Kalau sudah selesai, tuliskan keyakinan kelas ini nanti akan menjadi kesepakatan kelas yang disepakati bersama-sama, disepakati Bu Ana dan juga kalian sendiri. Nah, anak-anak kalian akan menempelkan pada kolom yang sudah Bu Ana tempelkan di sini. Oke, bisa dipahami? Oke, anak-anak bisa berdiri semuanya untuk menempel di sini. Antri dulu ya nak ya. Jadi sini nak, tempel ya. Sini sayang, sini sudah bisa. Nah. Baik, anak-anak bisa kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, itu tadi yang sudah kamu tempelkan di sana. Nanti akan Ibu pilih. Jika ada kalimat-kalimat yang sama, nanti dijadikan satu dan akan dirubah menjadi kalimat positif. Contoh, datang tepat waktu, nanti dijadikan satu kata yaitu disiplin. Terus kemudian mengerjakan PR, mengerjakan tugas, itu juga termasuk disiplin. Nah, kata-kata itu tadi nanti akan dijadikan kalimat positif yang kita sepakati. Nah, anak-anak, kalau sudah membuat keyakinan tersebut disepakati, anak-anak harus menerapkannya. Oke, saya bacakan dulu ya di sini. Mas Zaki di sini. Ada yang nulis rukun sesama teman. Ada yang menuliskan rukun sesama teman, berarti harus rukun bersama teman. Tertib bersama manusia, semangat, bertutur kata yang sopan. Harus bertutur kata yang sopan karena anak-anak sudah nulis di sini dan ditempel. Jangan pernah mencolok-colok tembok. Tertib, saling menghargai, disiplin, menghormati guru, tidak boleh makan di kelas, membantu teman yang kesusahan saat mengerjakan tugas, disiplin, jangan membuli teman, tidak boleh bertengkar, sopan, membaca surat-surat pendek sebelum masuk kelas, tidak boleh mengejek sesama teman, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tepat waktu, piket kelas bersama, harus patuh pada bapak ibu guru, meminta maaf ketika ada salah, membenahi hiasan yang sudah rusak, berdoa sebelum pulang, tidak merusak fasilitas kelas, berdoa sebelum istirahat, piket kelas sesuai jadwal, mematuhi tata tertib, saling menghormati, makan sambil duduk, tidak membuli teman, minum harus berdoa, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, piket tepat waktu, berdoa sebelum pulang, membaca doa, makan sebelum istirahat, membaca doa sebelum mulai pelajaran, sebelum masuk kelas. Nah, anak-anak yang sudah sampai tempel ini kewajibannya satu kelas dilaksanakan. Contoh, ini tidak boleh makan di kelas. Misalnya ada temanmu yang
melanggar peraturan ini, ada temenmu yang makan di kelas, apa konsekuensinya? Dihukum seperti apa? Bangga disepakati ya, bagaimana? Disuruh maju membaca buku 1 lembar. Ya, disuruh maju membaca buku 1 lembar. Setuju? Setuju. Nah, tidak boleh bertengkar. Misalnya ada temenmu yang bertengkar, bagaimana? Apa konsekuensinya? Dihukum. Apa? Kamu minta apa? Kalau ada temenmu yang bertengkar misalnya. Jika ada temanmu yang bertengkar, apa konsekuensinya? Menulis buku cerita 1 lembar. Menulis buku cerita 1 lembar. Bagaimana, setuju atau tidak? Ya, ini tadi yang sudah disepakati. Jadi harus dilaksanakan. Jadi jika ada yang melanggar, maka ada konsekuensinya. Setuju? Setuju. Oke, anak-anak kembali ke tempat. Nah, anak-anak, ini tadi yang sudah kita sepakati. Jadi jika ada yang sudah mulai di sana, wajib dilaksanakan. Meskipun yang Jida, meskipun yang Miss Anita, semuanya wajib mentaati karena sudah disepakati di sana. Bisa dipahami? Bisa. Oke, anak-anak. Nanti jika ada yang melanggar, langsung bilang ke Bu Ana. Langsung ada konsekuensinya. Ya, yang harus ditanggung. Bisa dipahami? Bisa. Itu dari Bu Ana, semoga bermanfaat. Bu Ana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.